Hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my podcast channel. Kembali lagi bersama saya, Wahyu Shihab, nomor induk mahasiswa 204-22056. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melanjutkan podcast dari episode kedua, yang dimana judul kali ini mencakup tentang peradaban Islam. Nah, seperti apa sih peradaban Islam yang akan kita bahas? Di sini, saya akan membahas sedikit tentang peradaban Islam, yang dimana peradaban tersebut kita bahas mencangkup keterkaitannya dengan kita. Kita siapa? Kita sebagai mahasiswa, yang dimana mulai dari peran, kemudian tingkah laku, bahkan kegiatan-kegiatan kecil yang kita lakukan secara berulang itu akan menjadi suatu kebiasaan yang kita bahas untuk memulai membangun peradaban Islam masa kini. Nah, hal apa saja sih yang akan kita bahas nantinya dan bagaimana dan peran dari mahasiswa tersebut? Maka dalam podcast ini izinkan saya sedikit merangkum dari peradaban Islam yang akan kita bahas dari UII, terutama mahasiswa UII. Membangun karakter diri adalah hal pertama yang akan kita bahas, karena kalau kita berpikir bahwa setiap tindakan dan tingkah laku yang kita lakukan di setiap harinya adalah hasil dari apa yang kita pikirkan dari sebelumnya. Mungkin kebanyakan orang berpikir seperti itu, tapi bisa jadi itu adalah suatu hal yang kurang tepat. Kenapa? Karena pada dasarnya tindakan yang kita lakukan bisa saja terjadi karena tindakan di luar kesadaran kita. Bisa saja tindakan-tindakan tersebut adalah suatu kebiasaan kita, atau tindakan tersebut adalah suatu hal yang biasa kita lakukan secara tidak sadar. Jika kita menciptakan suatu kebiasaan, maka kita akan membangun karakter diri kita. Jika kita membangun karakter diri kita, maka kita akan menciptakan nasib. Atau kita akan merubah jalan kehidupan kita sendiri. Jika kita ingin membangun peradaban Islam sendiri, hal yang paling pertama kita lakukan adalah membangun karakter diri kita. Kita harus mengubah pola berpikir kita, agar kita tidak hanya terpaku pada titik tersebut, yang dimana kita sendiri harus membuat suatu timeline atau waktu jadwal untuk mengembangkan diri kita, mulai dari bangun tidur kita sampai kita memejamkan mata kita, mulai dari kita berdoa sampai kita melupakan hal apa yang harus kita wajibkan. Kenapa sih kita mulai membangun dari diri kita? Karena pada diri kita inilah kita membangun kembali apa yang tidak dimiliki oleh orang lain. Misalkan kita anggap yang tidak berkuliah, karena mungkin mereka tidak berpikiran kuliah itu penting. Tapi kita sebagai mahasiswa harus berpikiran bahwa mahasiswa adalah orang yang bisa mengembangkan peradaban Islam maupun non-Islam di masa akan datang. Tidak hanya orang-orang yang hanya mengandalkan titik tertentu, titik tumpu pada pekerjaannya. Misalkan orang yang bekerja dengan otot. Kita di umur 50 tahun ke atas tidak hanya mengandalkan otot, karena pada dasarnya kita akan mengandalkan otak kita untuk berpikir mengembangkan peradaban Islam. Otak pada umur 50 tahun ke atas bisa kita kembangkan untuk mengajarkan generasi muda. Sedangkan otot jika kita umur 50 tahun ke atas, kita tidak memilikinya karena kita telah berumur, atau kita tidak memiliki otot lagi karena kita udah tua. Nah, tapi tidak halnya dengan berpikir. Dengan ilmu pengetahuan kita bisa mengembangkan berbagai macam peradaban Islam masa mendatang. Mulai dari ilmu pengetahuan, apa yang bisa kita kerjakan? Banyak. Dari hal kecil sampai hal besar, semua berkembang dari ilmu pengetahuan. Mulai dari karakter diri, kemudian ilmu pengetahuan, itu adalah dua hal yang pertama kita bisa bahas dari untuk membangun peradaban Islam. Mungkin umat Islam hari ini masih kekurangan sumber daya ilmu pengetahuan, adab dan akhlak, bahkan juga keterkaitan dengan orang tua. Mulai dari adab cara berbicara dengan orang tua seperti apa, anak zaman sekarang sudah mulai kehilangan hal itu semua. Maka untuk berbuat banyak, kita harus membangun peradaban Islam ini dengan memperbaiki karakter diri dan ilmu pengetahuan. Karena sejatinya agama Islam bukan hanya sekedar nama. Islam memiliki banyak makna. Di antara mana-mana tersebut, kita harus membangun silaturahim antara sesama makhluk. Entah itu adalah hablum minallah wa hablum minannas. Entah itu kita membangun hubungan kita bersama Allah SWT, ataupun kita membangun
hubungan kita dengan sesama manusia. Karena manusia sendiri sejatinya adalah makhluk yang hanya bisa bersosialisasi dalam kehidupannya. Tidak bisa manusia hidup sendiri, karena pada dasarnya manusia itu adalah membangun diri dengan sesama makhluk lainnya, yang dimana manusia bisa saling membangun peradaban dari sosialisasi tadi, membangun masa depan yang cerah untuk kehidupan umat di masa yang akan datang. Allah SWT berfirman dalam ayat suci Al-Quran yang dimana berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Walaqad katabna fi az-zabur min ba'di adh-dhikri anna al-arda yarsuha 'ibadiyas salihin, inna fi hadza labalaghan liqaumin 'abidin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Pada dalil tersebut Allah SWT berfirman di mana menjelaskan bahwa Islam adalah rahmat lil alamin atau Islam rahmatan lil alamin. Makna dari Islam rahmatan lil alamin bukan hal yang baru sebenarnya, karena pada basisnya sudah kuat dalam Al-Quran dan Al-Hadis, bahkan telah banyak diimplementasikan dalam sejarah Islam, baik pada abad klasik maupun pertengahan sampai abad modern seperti ini. Hal ini secara tidak sadar memaksa kita untuk membangun peradaban Islam dengan rahmat lil alamin, mulai dari ukhuwah Islamiyah, kemudian ukhuwah wasatiyah yang dimana merupakan landasan bagi terwujudnya ukhuwah insaniyah. Ukhuwah insaniyah sendiri adalah hubungan yang baik antara manusia sendiri, baik sebagai umat Islam maupun sebagai bangsa Indonesia. Kita harus memperhatikan secara serius, sesama, juga dengan penuh kejernihan. Karena terhadap ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wasatiyah, kita tidak hanya boleh mempertentangkan kedua macam ukhuwah ini, karena pada dalam hidup bertetangga dengan orang lain, bahkan bukan family juga, atau bukan non-muslim ataupun non-Indonesia, kita diwajibkan untuk saling berukhuwah dengan sesama makhluk sosial, yang dimana kita bahas tadi antara hablum minallah wa hablum minannas. Kita harus memuliakan mereka dalam arti hubungan sosial yang baik. Rasulullah SAW memberikan contoh hidup kita secara damai, penuh toleransi, tidak ada paksaan dalam lingkungan yang pula kita ini. Ketika di Madinah beliau mendeklarasikan piagam Madinah yang berisi jaminan hidup bersama secara damai umat Islam sendiri. Karena begitu juga ketika menaklukkan Makkah, beliau menjamin kepada setiap orangnya, termasuk musuh yang ditaklukkannya, agar tetap merasa nyaman dan aman. Gereja-gereja pun dan sinagog yang lainnya boleh menyelenggarakan peribadatan mereka tanpa harus ketakutan dengan umat Islam. Dari situlah kita belajar bahwa Rasulullah SAW sendiri mengajarkan bahwa kita adalah Islam rahmatan lil alamin, tidak ada permusuhan, tidak ada terpaksaan dalam kehidupan kita. Maka cukup sekian dari podcast kali ini, yang dimana di akhir ini saya akan sedikit merangkumnya. Karena peradaban Islam sendiri dibangun oleh orang-orang terdahulu agar memajukan umat di masa yang mendatang. Maka podcast kali ini adalah dengan pertama membangun karakter diri sebagai mahasiswa sejati, dimulai dengan UII ini, atau dimulai dengan universitas kita, yaitu adalah Universitas Islam Indonesia. Kemudian yang kedua, kita membangun karakter diri dengan bersosialisasi yang baik antara manusia, baik antara hubungannya dengan Allah SWT maupun juga dengan manusia itu sendiri. Kemudian yang ketiga, kita harus memperbaiki dari akhlak diri kita, kemudian mulai dari tingkah laku kita, dari orang tua kita sampai ke dosen, bahkan sampai ke masyarakat. Baiklah, mungkin 3 hal yang tadi kita bahas untuk membangun peradaban Islam dari mahasiswa UI sendiri yang telah saya bahas tadi. Mungkin coba sekian podcast kali ini. Baiklah, cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Syukran lakum.